Menurut survei dari Populix, ada sekitar 45% mahasiswa yang memanipulasi data demi bisa lulus skripsi. Dan 26% lainnya itu malah menggunakan joki, teman-teman. Ini survei yang dilakukan pada tahun 2023. Kalau sekarang mungkin akan ada survei mengenai penggunaan AI maybe. Kenapa ini penting harus disampaikan? Karena bisa bahaya, teman-teman. Data BPS per Februari 2025 itu mencatat lebih dari 1 juta mahasiswa lulusan universitas masih menganggur. Dan ini membuat gue penasaran gimana jadinya Indonesia Emas di tahun 2045. Apakah ke arah positif atau ke arah negatif? Wallahu a'lam. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai dinamika dari skripsi itu sendiri di Indonesia, justru di sini kita harus satu pemikiran dulu nih, definisi dari skripsi itu sendiri. Skripsi itu merupakan tugas akhir di tingkat sarjana 1 atau S1. Modelnya kalau di SMA itu ada ujian sekolah, kalau misalnya di SMK itu ada ujian praktik, dan itu intinya adalah ujian terakhir atau tugas akhir di sebuah jenjang. Which is kalau di S1 namanya skripsi. Nah, skripsi, ujian sekolah, atau misalnya ujian praktik kalau di SMK, itu kan sebagai syarat kelulusan dalam sebuah jenjang ya, teman-teman. Nah, kalau kalian bisa lulus dari jenjang tersebut, kalian akan mendapatkan level atau kualifikasi yang diberikan oleh KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Nah, level 1 itu ada pada SMP ya. Jadi kalau kalian baru lulus SMP, kalian dikualifikasi oleh Lembaga Kerangka Kualifikasi Negara Indonesia itu sebagai level 1. Kalau misalnya kalian lulus dari SMA, kalian akan mendapatkan level 2. Di D1, kalian akan mendapatkan level 3. Begitupun seterusnya sampai skripsi itu ada di level 6. Di bawahnya ada D3, ada D2, D1, SMA, dan lain sebagainya. Dan maksimal itu ada di level 9, yaitu atau bisa dibilang doktoral atau profesor. Nah, kita udah tahu apa itu skripsi. Sekarang, apa sih isinya skripsi? Ngapain sih? Apakah tes doang? Apakah sebuah laporan? Apakah sebuah laporan magang? Apakah itu isinya skripsi? Ngapain? Skripsi itu modelnya seperti sebuah laporan kerangka ilmiah ya. Di dalamnya ada beberapa struktur. Misalnya ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 gitu. Dan itu tergantung universitas masing-masing aturan seperti apa. Tapi gue mengambil secara umumnya aja, bab 1 itu adalah pendahuluan. Pendahuluan adalah kerangka pertama di skripsi ya, teman-teman ya. Isinya adalah apa sih latar belakang sebuah penelitian. Jadi misalnya nih, lu pengen meneliti bagaimana X ini bisa bekerja. Apa latar belakangnya, kenapa lu ingin meneliti X ini? Seperti itu. Oh, gua meneliti ini karena menurut gua itu bagus. Nah, ini kan subjektif banget ya. Itu nggak bisa diangkat menjadi skripsi. Harus ada misalnya data kenapa gua perlu meneliti hal ini. Bisa jadi lu meneliti ini itu dari penelitian-penelitian sebelumnya. Ya kalian harus bisa memastikan bahwa ini tuh memang gue meneliti hal yang ada urgensinya gitu. Gue nggak bilang, oh menurut gue nih oke nih, gue teliti gitu. Tapi pada saat disurvei, saat diwawancara, ternyata nggak ada yang butuh itu. Ya udah gitu. Don't. Itu nggak bisa dimasukin ke dalam skripsi, walaupun bisa, ya harus kuat lah di latar belakangnya gitu. Kenapa lo harus ngebawa topik ini gitu. Itu adalah seni lu dalam menulis skripsi di struktur pertama, namanya pendahuluan. Lo harus bisa memastikan bahwa argumen lu terhadap penelitian lu itu tuh kuat gitu. Kenapa lu harus meneliti ini, masalahnya tuh apa, lu rinciin, dan tujuan lu meneliti itu apa. Itu adalah pada pendahuluan. Lalu struktur skripsi berikutnya itu adalah tinjauan pustaka. Biasanya tinjauan pustaka ini ada pada bab 2. Apa nih sih tinjauan pustaka ini? Nah, ketika misalnya nih ya, lu udah punya sebuah struktur penelitian, gue udah punya latar belakangnya ini, terus tujuannya ini gue meneliti. Nah, lu harus memiliki tools. Tools ini adalah sebuah teori ataupun sebuah referensi terapan yang lu kumpulkan gitu. Misalnya, gue ingin meneliti mengenai komunikasi gitu. Gue udah tulis di bab 1 sebelumnya adalah kenapa gue harus meneliti ini. Lalu di bab 2,
gua akan mengumpulkan teori-teori. Apa itu komunikasi gitu? Apa hubungannya dengan sosiologi gitu? Gua tulis semua, cantum semua every teori yang akan gua pakai di bab 2 ini. Jadi di bab tinjauan pustaka, ini adalah tempatnya lu menaruh semua teori-teori lu gitu. Bahkan dari hal terkecil mungkin semakin rinci, semakin bagus gitu. Teori dimana misalnya komunikasi itu apa, hubungannya sama antar manusia itu apa, interaksi artinya apa. Dan itu harus punya referensi. Nggak bisa lu kayak cuman komunikasi adalah bla 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 bla. Dan itu pakai kata gua. Itu nggak boleh, teman-teman. Setelah lu mengumpulkan latar belakang lu kenapa lu melakukan penelitian ini, lalu dilanjut dengan tinjauan pustaka, kira-kira teori apa aja yang akan dipakai. Nah, di bab berikutnya, atau di struktur skripsi berikutnya, itu ada yang namanya metode penelitian. Dari teori-teori yang lu kumpulkan, lu akan diminta untuk menuliskan gimana caranya mengimplementasikan teori tersebut ke dalam case lu. Nah, metodenya ini lu tulis di bab ini, atau bab metode penelitian. Baru metode ya teman-teman ya. Jadi metodenya lu rencanain gitu dari sebuah teori yang tadi lu susun di bab sebelumnya, lu susun di bab sekarang gitu, metode penelitian. Jadi kita udah punya 3 bab. Yang pertama bab pendahuluan atau kenapa hal yang melatar belakangi lu mau meneliti ini. Lalu yang kedua, lu mengumpulkan teori-teori yang bersinggungan dengan penelitian ini. Nah, setelah lu mengumpulkan teori, lu menyusun metode lu. Metode apa yang digunakan untuk meneliti yang pengen lu teliti. Seperti itu teman-teman. Itu bab 3-nya. Lalu kita lanjut ke struktur skripsi yang berikutnya, yaitu bab 4 lah. Implementasi. Ingat skripsi. Nah, setelah lu menyusun latar belakang, menyusun teori-teori, dan lu juga menyusun metode, saatnya lu mengimplementasi metode yang telah lu tuliskan sebelumnya. Nah, di situ tuh lu melakukan pelaporan. Apaan aja sih metode yang lu udah lakuin? Lu udah melakukan berapa kali percobaan dan lain sebagainya gimana? Apakah ada sedikit kendala? Lu laporin aja di situ di bab implementasi ini. Lalu setelah kita masuk ke bab implementasi, kita akan lanjut masuk ke struktur berikutnya, yaitu kesimpulan. Jadi dari setelah lu implementasi, kesimpulan apa yang lu pakai gitu? Apakah ini hasilnya positif atau hasilnya negatif gitu? Sebenarnya kesimpulan ini adalah apa adanya yang lu pakai untuk menghasilkan hasil yang telah lu maksimalkan di penelitian ini gitu. Jadi kalau misalnya memang ternyata hasilnya segini, ya udah just tunjukkan gitu hasilnya segini karena begini. Dan harus ya namanya penelitian itu ya udah apa adanya gitu. Yang penting kredibilitasnya dan reliabilitasnya itu bisa terpenuhi gitu. Lu udah melakukan susunan rencana yang apa adanya gitu. Tidak melanggar, tidak belok, dan tidak melakukan cheating gitu. Dan hasilnya real dengan apa yang telah lu kerjakan. Ya kurang lebih seperti itulah. Itu adalah penulisan kerangka berpikir yang sekiranya ada dalam skripsi gitu. Ingat skripsimu. Dosen pembimbing selalu menunggu. Selamat garap skripsi. Garap skripsi harus semangat.